Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anco selaku dosen mata kuliah filsafat. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Cahyani dari kelas Y2B dengan MPM 2022 14500-170 akan mempresentasikan materi tentang ontologi sebagai pengembangan ilmu. Apa sih yang dimaksud dengan ontologi itu? Menurut bahasa, ontologi berasal dari dua kata, yaitu ontos dan logos. Ontos yang berarti sesuatu yang berwujud, sedangkan logos berarti ilmu atau teori. Dapat disimpulkan, ontologi menurut bahasa adalah ilmu atau teori tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang keberadaan, sifat, dan hubungan antara entitas. Ontologi juga digunakan untuk membangun struktur pengetahuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Peran ontologi dalam pengembangan ilmu adalah membantu dalam permodelan dan representasi pengetahuan dalam bidang ilmu. Apa sih manfaat ontologi dalam pengembangan ilmu? Ada 3 manfaat ontologi dalam pengembangan ilmu, yaitu yang pertama, membangun struktur konseptual dan yang konsisten dan sistematis. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja untuk sharing dan integrasi pengetahuan. Dan yang ketiga, untuk memfasilitasi pemahaman dan komunikasi antara ahli dalam bidang yang sama. Dari manfaat ontologi tersebut, contoh penerapan dalam dunia pendidikan adalah visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah. Yang dimana di dalam lembaga pendidikan atau sekolah, visi misi merupakan komponen yang harus ada. Karena visi misi merupakan perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan atau hasil. Selanjutnya adalah aliran ontologi. Terdapat 5 aliran ontologi. Yang pertama adalah aliran monoisme, yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu dan tidak mungkin dua. Yang kedua adalah aliran dualisme, yang menganggap bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Yang ketiga adalah aliran pluralisme, yang menganggap bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Yang keempat adalah aliran nihilisme. Aliran ini berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Dan yang terakhir adalah aliran agnostitisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun rohani. Selanjutnya ada 3 objek kajian ontologi. Terdapat 3 objek. Yang pertama adalah yang ada. Yang ada mempunyai 2 prinsip, yaitu ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan, ada yang menyebabkan dan ada yang diakibatkan. Yang kedua adalah yang nyata. Dapat dipahami dengan pernyataan bahwa nyata dan ada mempunyai pengertian serupa. Kata ada dipandang sebagai keragaman yang spesifik, dan prosedur ontologi yang pertama digunakan untuk membedakan apa yang sebenarnya nyata. Yang ketiga atau yang terakhir adalah esensi dan eksistensi. Eksistensi berada pada hubungan yang bersifat konkret, baik vertikal maupun horizontal, dan bersifat aktual, dan eksistensi juga berorientasi pada masa kini dan masa depan. Sedangkan esensi adalah ke masa laluan. Selanjutnya adalah ontologi ilmu pengetahuan. Dalam penelitian kuantitatif, realitas tampil dalam bentuk jumlah. Adapun dalam penelitian kualitatif, ontologi muncul dalam bentuk aliran. Keterkaitan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif memang tidak perlu diragukan. Jadi, ontologi yaitu ilmu yang membahas seluk-beluk ilmu. Peran ontologi sebagai pengembangan ilmu, yang pertama adalah pengorganisasian pengetahuan. Ontologi membantu dalam pengorganisir pengetahuan dalam bidang ilmu tertentu. Dengan membangun ontologi yang terstruktur dan terstandarisasi, para ilmuwan dapat mengidentifikasi konsep-konsep fundamental, entitas, hubungan, dan atribut yang relevan dalam domain pengetahuan. Yang kedua yaitu integrasi dan interoperabilitas. Ontologi memfasilitasi integrasi pengetahuan dalam berbagai sumber dalam bidang ilmu tertentu. Dengan menggunakan ontologi sebagai kerangka kerja yang terstandarisasi, para ilmuwan dapat menghubungkan pengetahuan dari berbagai sumber seperti literatur, basis data, dan sistem informasi lainnya. Yang ketiga adalah analisis dan pemodelan. Ontologi membantu dalam analisis dan pemodelan pengetahuan dalam bidang tertentu. Dengan membangun ontologi yang terstruktur, para ilmuwan dapat menganalisis hubungan antara konsep-konsep, entitas, dan atribut dalam domain pengetahuan. Yang keempat adalah komunikasi dan kolaborasi. Ontologi memainkan peran penting dalam komunikasi dan kolaborasi ilmiah.
Dengan menggunakan ontologi sebagai bahasa dan model konseptual yang terstandarisasi, para ilmuwan dapat berbagi pengetahuan ilmu dan temuan dengan lebih efektif. Kesimpulan dari ontologi merupakan suatu teori atau ilmu yang mengkaji tentang wujud atau ada dan asal mula hakikat suatu kehidupan di dunia yang bersifat realitas dengan melihat dari sisi belakang atau dibalik benda-benda fisik, serta ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.